waktunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita pilihan pagi hari ini. Air! Woi, air, woi, air! Jenazah ibu dan balitanya ditemukan berpelukan dalam kebakaran puluhan kamar kontrakan di Teluk Betung Timur, Bandar Lampung. Seorang pencuri motor ditangkap dan dihakimi warga di area persawahan hingga kritis di Pringsewu. Harga sejumlah bahan pangan tak terkendali menjelang Idul Adha 1443 Hijriah. Lagi sudah nggak ya? Tasya Septiani, gadis berusia 18 tahun, berhasil melewati masa kritisnya di rumah sakit. Kamis siang, gadis warga Waikandis, Bandar Lampung ini telah siuman namun masih menjalani perawatan intensif. Korban dievakuasi ke rumah sakit akibat ditikam di kamar indekosnya. Korban menderita luka beberapa tikaman senjata tajam. Menurut orang tuanya, pelaku yang menyerang putrinya itu diduga seorang pria yang dikenalnya. Korban sempat melawan namun terus diserang dengan senjata tajam. Kejadian itu berlangsung cepat dan tidak diketahui tetangga kos karena korban dibekap mulutnya. Pelaku kabur setelah korban berpura-pura pingsan. Ini minta tolong dibekap tapi katanya. Nah, setelah itu dia melawan. Kata dia sih, setelah melawan tuh udah luka-luka parah itu dia pura-pura pingsan. Kalau nggak dia pura-pura pingsan masih turun aja. Pisau itu kali. Cerita korban ya? Cerita korban tadi barusan juga. Selain melukai korban, pelaku juga merampas uang 6 juta rupiah, perhiasan dan ponsel. Diindikasikan orang yang orang dekat dari korban. Nah, informasinya bahwasanya ada barang dia yang hilang, Bang. Informasinya seperti apa sih? Sejumlah uang 6 juta, perhiasan dan iPhone. Ini ada juga indikasi bahwa orang terdekat itu untuk menguasai harta milik korban. Nah, menurut keterangan saksi, korban dievakuasi ke rumah sakit setelah keluar kamar meminta pertolongan. Namun saat itu pelaku sudah kabur dengan mengendarai motor. Kita tahunya udah ceceran darah aja. Oh, Bapak ke TKP, korban sudah nggak ada di sini? Sudah nggak ada di sini. Udah dibawa ke ditolong yang tadi. Yang lorong ada ya? Teman-teman yang kosan di sini? Ya, teman kosan di sini. Ya itu saya nggak tahu kronologisnya itu tadi. Soalnya sini korban udah nggak ada. Penyidikan kasus ini terkendala minimnya saksi ditambah korban belum bisa dimintai keterangan karena masih dirawat di rumah sakit. Rabila Stem melaporkan dari Bandar Lampung. Cabutan banner di Jalan Margodadi, Ambarawa. Meski pemilu masih lama digelar, spanduk bergambar para calon presiden dan gubernur Lampung marak terpasang, seperti di sepanjang Jalan Sumatera Lintas Barat Pringsewu. Kamis siang, puluhan spanduk bergambar calon presiden dan gubernur dicopot polisi Pamong Praja. Selain mengganggu keindahan kota, pemasangan spanduk politik diklaim ilegal karena ada aturan khusus yang mengaturnya. Spanduk promosi produk niaga dan jasa juga tak luput dirazia. Melakukan penertiban itu karena dengan adanya surat edaran dari Gubernur Lampung nomor 270/2048/5 Romawi -6 Romawi .07 tahun 2022. Nah, dengan dasar ini kami dari jajaran Pol PP Pringsewu mengadakan penertiban
Pada razia ini, tidak satupun pemilik atau pemasang spanduk yang hadir dan protes. Seluruh spanduk yang telah dicopot kemudian disita polisi Pamong Praja. Sesuai peraturan KPU, tahapan sosialisasi kontestan pemilu akan dimulai September 2023. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Harga sejumlah bahan kebutuhan pangan di Kabupaten Pesisir Barat naik drastis, mulai dari bawang merah, cabai, hingga sayur-sayuran. Seperti terpantau di Pasar Waibatu 2 Kerui pada Kamis pagi, harga bawang merah sama dengan daerah lainnya, yakni Rp60.000 per kilogram. Harga tersebut naik drastis karena harga stabilnya paling tinggi Rp30.000 per kilogram. Harga cabai juga naik Rp5.000 dibanding 2 hari lalu menjadi Rp105.000 per kilogram. Harga sayuran seperti sawi, kubis, dan tomat naik rata-rata Rp5.000 per kilogram. Bawang merah 60 ya. Sebelumnya bawang merah itu harganya berapa, Bu? berapa? 22, 25, pol, mentok 25. Nah, sekarang sudah 60. Oh, tapi berapa 105? Ya, 105, 130. itu cabai apa itu, Bu? Jenis apa? Cabai merah. Cabai merah. Cabai keriting ya 80. Kenaikan harga bahan pangan dikeluhkan pedagang makanan. Mereka menyiasatinya dengan mengurangi porsi dan menaikkan harganya, namun tidak terlalu banyak di kisaran Rp2.000 per kilogram. Sangat berpengaruh banget, semuanya pada naik ya. Iya pada naik juga, kita sekarang penyesuaian gitu. Ya, kayaknya makan paling naik 2.000, biasa 14 jadi 20. Lu cari lagi masih ada nggak ya? Naiknya harga bahan pangan menjelang Idul Adha tak terkendali. Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat tak bisa mengendalikannya karena hal tersebut terjadi secara nasional. Mekanisme pasar yang membuat dia harga itu naik, dan ini terjadi di seluruh Indonesia fenomena ini, apalagi menjelang hari-hari besar nasional. Kalau untuk langkah dari kami untuk menstabilkan harga sampai saat ini kami belum ada upaya istilahnya mau mengintervensinya, karena harga yang naik ini adalah di barang-barang yang memang kebutuhan sehari-hari, dia bukan pabrikan gitu. Kenaikan harga bahan pangan saat ini dampak cuaca ekstrim yang menyebabkan banyak petani gagal panen. Permintaan tinggi, tidak sesuai pasokan, harga pupuk mahal, dan tingginya harga BBM. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Petani wortel di Lampung Barat sedang bergembira sebab sudah sejak sepekan lalu harga jual wortel mencapai Rp2.000, naik 100% dari sebelumnya yang hanya Rp1.000 per kilogram. Ribut semua. Di antaranya Isman, petani wortel di Desa Sukarame, Kecamatan Balik Bukit. Isman sedang semangat memanen wortelnya dan memperkerjakan beberapa tetangganya. Ini wortel kami. Kenaikan harga wortel mendorong Isman bersemangat memanennya, apalagi dalam 1 hektar lahannya bisa menghasilkan hingga 10 ton atau mendapat uang Rp20 juta. 2.000. Naik apa turun, Bang? Naik dikit tapi. Memang sebelumnya berapa, Bang? Sebelumnya 1.000. 1.000 ya? Iya. Naik dia Rp1.000 ini gimana? Ada nggak perubahan pendapatannya, Bang? Ya ada lumayan, tetapi ya belum memuaskan lah, belum sesuai sama modal kita. Ini wawancara pula ini. Hasil panen saat ini bisa untuk mengganti kerugian sebelumnya akibat anjloknya harga wortel. Petani juga berharap harga wortel tetap stabil agar mereka tidak merugi lagi sebab harga pupuk dan obat-obatan sangat mahal. Lagi ngapain? Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.